Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NPM 243510221. Di sini saya akan membuat video tentang membaca web arsitektur dan the protocol jungle yang telah di-share oleh dosen pengampu pemrograman web, yaitu Bapak Rizky Fadilah. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu capaian pembelajaran atau learning outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu yang pertama yaitu membedah evolusi arsitektur web dari masa statis, yaitu web 1.0 hingga era terdesentralisasi, yaitu web 3.0. Yang selanjutnya itu ada menjelaskan mekanisme fundamental jaringan internet, termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake. Ketiga yaitu menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP/1.0/1.1, HTTP/2, dan HTTP/3 atau QIC. Yang keempat yaitu ada memvisualisasikan critical rendering path browser, mulai dari parsing kode hingga pixel muncul di layar. Memahami yang terakhir itu memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu ada evolution of the web. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0 yang sering disebut sebagai read-only web adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tapi kamu tidak langsung berkomentar di kertas koran agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma mulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an yang dikenal sebagai era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman atau reload, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekadar konsumen pasif menjadi produsen konten atau konten kreator. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrem pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan pemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write on Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna semantik dari data dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan,
Filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku versi angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci atau keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud atau intent based search yang ditenagai oleh large language model atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real-time. Batas antara aplikasi natif di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi Progressive Web Apps atau PWA yang memungkinkan web diakses secara offline. Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web atau AR atau VR mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang diperbarui dan digantikan untuk mendukung volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang harus berubah. Yang materi kedua itu ada Network Fundamentals. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien atau browser di laptop atau HP kamu bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan, yaitu data dan koki sebagai logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan atau API sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan atau respons akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Namun sekedar tahu alamat saja yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik, misalnya 192.168.1.1 maupun IPv6 yang lebih panjang untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN atau Content Delivery Network diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik, yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus memikirkan cara kurangi jumlah perjalanan data atau round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya atau untrusted environment dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan paket data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan.
Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos dan tugas kitalah membangun aplikasi yang tangguh atau resilient di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Selanjutnya itu ada HTTP Deep Drive. Jika TCP atau IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah aturan tentang bagaimana bahwa barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless yang artinya server tidak secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya dengan klien yang sama. Setiap permintaan atau request dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar. Sehingga jika kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesanan. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna, namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital: HTTP verb atau kata kerja, URL, headers, dan terkadang body atau isi pesan. HTTP verb seperti get mengambil data atau post mengirim data baru, put yaitu mengganti data, delete yaitu menghapus data, memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan klien. Sementara itu, headers berfungsi sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser atau user agent, format data yang diterima atau accept, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memiliki verb atau lupa menyertakan header tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi API. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status kode, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2xx atau seperti 200 OK berarti sukses. Menghafal dan menggunakan status kode ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di backend, karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP/1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun. Namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking dalam HTTP 1.1. Browser membatasi jumlah koneksi ke satu server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Itu biasanya disebut the waterfall effect. HTTP/2 hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respons dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol yang banyak jalur. Nah, seperti itu ibaratnya. HTTP/2 juga kompresi headers yang berulang-ulang dikirim, atau biasa disebut HPEG compression, dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta atau server push. Perubahan ini membuat website modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang wajib dilakukan di era HTTP/1.1. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP/3 yang dibangun di atas protokol QUIC, yaitu Quick UDP Internet Connection,
Jika HTTP/2 masih menggunakan TCP yang terkadang lambat saat handshake, HTTP/3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih ngebut karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP/3 didesain khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Misalnya saat berpindah dari Wi-Fi ke 4G. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus. Meski sinyal tidak sempurna, ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna terbaik. Selanjutnya ada browser rendering engine. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga memproses file CSS melalui langkah yang disebut CSS OM Construction atau CSS Object Model. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagai demi sebagian, CSS bersifat render blocking, artinya browser tidak akan menampilkan apapun ke layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSS OM juga berbentuk tree structure karena sifat cascading menurut dari properti CSS di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen anak. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen dengan properti display non di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen dengan visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X atau Y, dan ukuran lebar atau tinggi dalam satuan piksel. Proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat atau viewport, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah. Tergantung kotak di sebelahnya, itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau memanipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini seringkali harus diulang kembali yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah atau jeng jika tidak dioptimal. Maka terakhir adalah pen dan composite, di mana browser akhirnya mengisi piksel-piksel di layar dengan warna gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen tertentu ke dalam lapisan terpisah, mirip seperti layar di Photoshop, dan menggunakan GPU untuk menggabungkannya. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu kita ada web security. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling berharga dan protokol HTTP standar ibarat mengirim kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan, kurir kantor pos tetangga bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seseorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudah melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Kesadaran akan bahaya ini melahirkan standar keamanan baru yang wajib diterapkan. Yang keenam ada integrasi keislaman. Dalam perspektif Islam, teknologi web yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern dari konsep hablum minnas, hubungan antar manusia dan silaturahim. Sebagaimana TCP atau IP
dan kabel serat optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas. Seorang muslim juga diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat atau maslahah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam konteks digital, aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah atau sarana untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah secara global. Nah, kesimpulannya itu bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan yang teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Pertama adalah evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 statis ke web 2.0 sosial hingga web 3.0 desentralisasi atau AI bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitektur yang baik mendesain untuk masa depan, bukan hanya meniru. Yang kedua itu adalah latensi adalah musuh utama. Yang ketiga adalah protokol menentukan performa. Yang keempat itu rendering bukanlah sihir. Yang kelima atau yang terakhir adalah keamanan bukan fitur opsional. Dengan fondasi arsitektural ini, kamu kini siap untuk langkah di mana kita akan meletakkan batu bata pertama dalam pembangunan aplikasi web, yaitu struktur data semantik. Baiklah, ini ada soal atau esai yang setelah saya pelajari sedikit tadi. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.